Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya, channel Evan Zaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya cara orang bank untuk menilai karakter nasabah atau calon debiturnya teman-teman. Ketika debitur tersebut atau nasabah mengajukan pinjaman, maka orang bank akan menilai karakter nasabah atau debitur tersebut dulu sebelum melakukan proses dan pencairan teman-teman. Karena apa? Karena ada hal yang ditakutkan oleh orang bank ketika nasabah dan calon debitur mengajukan pinjaman ke bank. Ada dua hal yang ditakutkan oleh orang bank, yaitu ada istilah kata mau dan mampu teman-teman. Apa itu mau dan mampu? Terkadang ada nasabah atau debitur, dia mampu tapi tidak mau membayar pinjamannya teman-teman. Ada yang mau membayar tapi tidak mampu. Yang dua ini yang dikhawatirkan oleh orang bank teman-teman. Bagaimana cara orang bank menilai karakter tersebut? Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dan baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman, biar teman-teman selalu menerima update terbaru dari video-video saya. Baiklah teman-teman, bagaimana caranya orang bank untuk menilai karakter nasabahnya atau calon debiturnya? Yang pertama itu teman-teman, yaitu di saat orang bank melakukan wawancara teman-teman. Sebelum pencairan, di saat teman-teman mengajukan pinjaman kur atau pinjaman apa saja itu di bank, sebelum pencairan, bank akan melakukan wawancara dulu teman-teman. Di saat wawancara itu, bank menilai karakter nasabahnya tadi. Bagaimana cara bicaranya, apakah terkesan nasabah tadi atau calon debitur tadi tergesa-gesa agar cepat cair. Jika kesannya tergesa-gesa, maka itu termasuk karakter buruk teman-teman. Karena sudah banyak terjadi, ada orang kesannya itu bagaimana istilahnya pinjamannya itu ingin segera cepat cair, berapapun bunganya tidak mau tahu. Itu pasti akan terjadi kemacetan orang seperti ini teman-teman. Itu termasuk karakter yang tidak baik jika kesannya tergesa-gesa. Jadi di saat wawancara tersebut, teman-teman harus memperhatikan apa yang ditanyakan di wawancara yang dikatakan oleh orang bank. Teman-teman juga harus banyak tanya, dan jangan teman-teman terkesan tergesa-gesa teman-teman. Itu yang pertama teman-teman. Yang keduanya teman-teman, yaitu orang bank ketika melakukan survei. Di saat survei itu teman-teman bukan hanya sekedar survei saja teman-teman, atau hanya sekedar tahu, atau bukan hanya sekedar ingin mengetahui ada tidak usahanya. Bukan itu saja teman-teman. Di saat orang bank survei ke tempat usahanya, itu orang bank menilai karakter juga. Bank melihat usahanya itu apakah lengkap atau hanya usaha ecek-ecek. Istilah itu hanya pajang-pajangan ala kadarnya saja. Dan di saat survei itu juga terkadang orang bank itu keliling di lingkungan tempat usaha teman-teman. Terkadang juga bertanya kepada lingkungan tersebut tentang kepribadian teman-teman tadi. Dan mereka juga meminta nota belanja, di mana teman-teman mengambil barang belanjaan, barang-barang kedai atau barang-barang toko, dan biasanya orang bank meminta itu teman-teman. Di situ juga bank akan menilai apakah ini pengambilan barangnya itu secara kontan, tunai, atau secara utang. Dan bank juga akan menilai dan melihat juga dari jumlah anggota keluarga dan masih berapa orang yang dibiayai. Di situ juga orang bank menilainya teman-teman. Yang ketiganya teman-teman, yang ketiga ini yaitu melakukan pengecekan pay checking teman-teman. Pay checking atau slik OJK.
di Slik OJK ini bank juga akan melihat bukan hanya sekedar dari lancar tidaknya pinjaman teman-teman, tapi orang bank juga melihat di mana saja teman-teman memiliki hutang. Di situ akan kelihatan berapa banyak teman-teman memiliki utang, apakah lancar semua. Jika teman-teman ada beberapa memiliki pinjaman, mungkin di tempat bank A atau di finance segala macamnya tempat lainnya, itu bank akan melihat apakah semuanya lancar, apakah ada yang macet. Jika lebih pinjamannya dari 3, atau misalnya ada 4 tempat pinjamannya, atau sudah lunas 3-nya, dan yang 3 ini lancar sampai lunas, tapi yang 1 ini macet, itu mungkin masih ada toleransi dari bank. Mungkin ada permasalahan ekonomi, mungkin karena sebelumnya pinjamannya di tempat lain lancar-lancar saja, terus tiba-tiba di pinjaman yang keempat ini macet dan ingin mengajukan pinjaman baru ke tempat ini, ke tempat bank lain, itu mungkin bank masih bisa toleransi karena yang cuma 1 yang pernah macet tapi sudah dilunasi juga. Itu bank menilai masih karakter yang baik karena sebelumnya lancar peminjamannya. Tapi apabila jika yang 4 pinjamannya tadi macet semua, misalnya pinjam di tempat 1 macet, pinjam di tempat 2 macet, pinjam di tempat 3 macet, dan pinjaman di tempat lain juga macet, pernah macet lah. Tapi ketika dia ingin mengajukan pinjaman lagi ke bank, tiba-tiba pinjaman yang macet 4 ini dilunasi dia, dengan tujuan agar pinjaman baru di bank ini di ACC, tapi yang macet yang 4 ini baru dilunasi. Itu bank akan menilai dengan karakter yang sangat buruk teman-teman. Ketika ingin mengajukan pinjaman baru, yang pinjaman ada 4 pinjaman yang lain ini baru segera dilunasi, itu sangat buruk. Kenapa? Karena emang tidak ada etikat baiknya untuk membayar sebelumnya dari pinjaman ini. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada orang mampu tapi tidak mau membayar. Ada banyak nasabah seperti itu atau banyak debitur seperti itu, padahal dia mampu, cuma emang nggak mau membayar. Dan ada juga dia mau membayar tapi tidak mampu. Jadi begitulah teman-teman cara orang bank menilai karakter seseorang. Makanya di bank itu disediakan namanya analis kredit teman-teman. Itu kerjaan analis kredit. Jadi mereka harus bisa menganalisa semua pengeluaran calon debitur tersebut dan pemasukan debitur tersebut. Jika dia memiliki usaha, berapa pengeluarannya dan biaya hidupnya, dan berapa uang masuknya di usahanya tersebut teman-teman. Jadi itu sangat penting. Jadi orang bank sangat teliti untuk melakukan analisa ini. Jadi jika teman-teman mungkin di saat pengajuan dan tiba-tiba bank tidak menyetujui pinjaman teman-teman tersebut, mungkin dari segi tim analisanya bank tersebut mungkin sudah menganalisa teman-teman dan menilai karakter teman-teman, mungkin terlihat dari analisnya kurang bagus atau pernah macet di tempat lain, dan bisa juga tim analis pernah melihat dari buku tabungannya mungkin. Jadi mungkin di situ bank tidak menyetujui pinjaman teman-teman. Jadi baiklah teman-teman, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.